Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Sutiawan. Saya CGP Angkatan 7. Saya berasal dari SD Negeri Daya Bakti, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Nah, kali ini saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yulia. Silahkan Bu, mau perkenalan dulu. Ya, terima kasih Pak Dudi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yulia Reska. Kebetulan saya adalah rekan Pak Dudi di Sekolah Daya Bakti. Ya, gimana Bu Yuli kabarnya? Alhamdulillah Pak Dudi sehat. Bagaimana Sehat, Pak Dudi? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Nah, kali ini saya akan mencoba mengobserv rekan kerja saya, rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yulia. Nanti Ibu Yulia akan tampil di dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian juga saya dalam rangka memenuhi tugas CGP modul 2.3. Oke Bu, nanti setelah ini kan kita akan melaksanakan di dalam kelas nih Bu. Nah, Siap, Ibu kelas berapa Bu? Kebetulan saya megang kelas 6 Pak. Kelas 6, Ya. berarti 1 jam pelajarannya berapa menit? 1 jam pelajaran 35 menit. 35 menit ya. Ya. Oke, nanti saya meminta waktunya kepada Ibu dalam observasi ini Bu. Berarti selama 2 jam Bu. Berarti siap, ada siap. kurang lebih 70 menit ya Bu. Ya, siap, siap. Bisa nanti membantu saya Ibu ya? Insya Allah bisa Pak Dudi. Ya. Gimana Bu dengan persiapan yang sudah dilakukan? Oke, terima kasih Pak Dudi untuk kegiatan observasi yang akan saya hadapi di kelas nanti. Sekarang saya sudah mempersiapkan RPP ya Pak ya, RPP, untuk ya. jadi salah satu panduan dan acuan nanti untuk pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu Pak Dudi. Coba Bu, dalam RPP yang sudah disiapkan ada apa saja nih? Oh, iya. Terima kasih. Untuk RPP yang sekarang saya buat itu kan berbasis atau harus sesuai dengan diferensiasi siswa ya Pak ya. Jadi sesuai yang seperti biasa saya buat atau masukkan indikator, kemudian tujuan pembelajaran. Kemudian saya juga menyelipkan atau penyampaian materinya berupa video atau tayangan video. Konten ya Bu? Ya, konten. Ya, kemudian ice breakingnya juga berupa nyanyian-nyanyian dalam rangka untuk memberi semangat, lebih semangat gitu Bu ya, lebih semangat pada para siswa supaya tidak boring di kelas ya Pak ya, dan menyesuaikan dengan minat peserta didik. Minat peserta didik dengan cara memberikan ice breaking, kemudian mengelompokkan siswa dalam pengerjaan latihannya. Mungkin nanti setelah penayangan video saya membagi kelompok dengan 3 kelompok dari siswa saya di kelas, di mana nanti saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan siswa nih, yang anak kemampuan visualnya digabungkan dengan yang mana dicocokkan, kemudian yang kemampuan audionya atau auditoring, kemudian satu lagi kinestetik. Seperti itu jadi Pak. 3 kelompok ya Bu ya, sesuai minat belajar siswa. Ada visual, ada auditori dan kinestetik. Betul, nah Pak. Nanti sehingga pembelajaran di dalam kelas itu anak-anak lebih bersemangat ya Bu ya? Lebih bersemangat, tentunya lebih nyaman. Karena mungkin salah satu hal yang harus kita capai juga itu ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu, Pak. Kemudian ada yang lainnya Bu, selain tadi kan ada ice breaking, kemudian juga ada kelompok belajar siswa, kemudian apa lagi? Sebelum penyampaian materi saya beri pretest dulu, ada kemudian di akhir diberi post test juga, supaya anak terpacu dan mengetahui kemampuan siswa gitu Bu ya. Jadi Ibu terlebih dahulu akan mengetahui dulu bagaimana kemampuan siswa tersebut, kemudian Ibu mengelompokkan, dan kemudian di akhir Ibu juga memberikan post test ya, post test dan pretest. Jadi untuk lebih memantapkan bagaimana siswa tersebut dalam capaian pembelajaran, capaian pembelajaran yang dicapai oleh siswa itu nanti bagaimana. Jadi kita juga akan lebih mengetahui
kemampuan yang didapati oleh siswa gitu. Betul, Pak, seperti itu. Nah, nanti kita akan ke kelas ya, Bu. Siap untuk siap, nanti izin saya mengobservasi Ibu. Siap, Pak. Siap ya, Bu ya? Siap. Ya. Siap, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Coba dicek dulu teman di sampingnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Sakit atau izin? Oke, mudah-mudahan yang izin atau ada keperluan lain acaranya berjalan dengan lancar. Dan ya, amin. Dan kita yang ada di sini alhamdulillah diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa ikut pembelajaran hari ini. Ya, masih semangat? Masih. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita cek dulu kelengkapan diri kita, kebersihan lingkungan kita, dan kebersihan diri. Silakan dicek, barangkali ada bajunya yang masih belum dimasukkan, dimasukkan dulu. Sudah rapi? Oke. Yang masih ada sampah di kolong bangku, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. So, boleh. Simpan aja. Oke, terima kasih ya. Karena kalian sudah peduli terhadap kebersihan di kelas kita. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau memimpin doa? So. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan anugerahkanlah kepadaku pemahaman. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Sebelum kita belajar matematika, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Kita itu adalah anak-anak yang sangat semangat baik di rumah maupun di sekolah. Semangat itu tidak hanya saat belajar saja, tapi kita juga harus tetap semangat dalam mencintai negara kita. Mencintai negara kita dengan apa? Peduli terhadap nasionalisme. Salah satunya yaitu dengan cara apa kita? Sebagai pelajar, salah satunya adalah mengetahui atau hafal terhadap salah satu lagu nasional. Coba, lagu apa yang biasa kita nyanyikan dalam kegiatan upacara? Kita nyanyikan sama-sama dengan semangat ya. Ya, silakan dipimpin oleh satu orang. Camel. Semuanya diharapkan untuk berdiri dulu ya. Hiduplah Indonesia Raya. So, silakan berdiri. Hiduplah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan kembali duduk. Baik anak-anak, seperti yang sudah tadi Ibu katakan, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian udah pernah belajar apa? Pertemuan sebelumnya? Belajar apa? Pengolahan data atau statistik. Ada yang sudah kalian pelajari. Yang pertama apa kemarin? Modus. Yang selanjutnya? Media. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang MEAN. Ya, tentang apa? MEAN. Sebelum kita masuk ke pembelajaran materi MEAN, ada yang masih ingat apa itu modus? Modus apa? Ya, yang sering muncul. Kalau media? Oke, nilai tengah. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi MEAN yang diharapkan kalian dapat mengetahui nilai rata-rata atau MEAN dari suatu data. Nah, selanjutnya nanti kalian diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan data. Banyak sekali ya di kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan data. Contohnya data apa? Data siswa, data jenis kelamin, dan lain-lain. Oke, ada yang tahu apa itu MEAN tadi? Oke, nilai rata-rata. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan bagikan dulu pretest ya. Silakan disiapkan pensilnya. Tidak lupa diberi nama dan diisi semampunya ya. Yang sudah selesai langsung dikumpulkan ke Ibu. Siap? Ya, silakan diisi. Diberi nama ya.
Yes, okay. Yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan ya. Sudah selesai? Mari Ibu ambil. Sudah selesai? Ya, semampunya aja. Oke, terima kasih ya. Sebagian besar sudah mengisi pretestnya. Nah, supaya kalian lebih paham mengenai MEAN, Ibu akan menayangkan video pembelajaran mengenai pengolahan data atau MEAN-nya ya. Silakan disimak dan dipahami ya. Selamat menyaksikan. Teman-teman, langsung saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu MIN. MIN yaitu nilai rata-rata dan keseluruhan data yang didapat. Nilai rata-rata ini diperoleh dengan menghilangkan seluruh nilai kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi kata kuncinya untuk MIN yaitu nilai rata-rata. Contoh, di bawah ini adalah tabel nilai tes matematika siswa kelas 6 pada semester 2. Nilainya itu ada yang mendapatkan 4 sebanyak 1 orang, ada yang mendapatkan 5 sebanyak 6 orang, mendapatkan 6 sebanyak 4 orang, yang mendapatkan nilai 7 sebanyak 7 orang, yang mendapatkan nilai 8 sebanyak 4 orang, yang mendapatkan nilai 9 sebanyak 3 orang. Nah, tentukan MIN dari data tersebut. Pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu kita kalikan nilai dengan referensi yang ada. Nah, kita kalikan 4 dikali 1 sudah 4, 5 kali 6 30, 6 kali 4 24, 7 dikali 7 hasilnya 49, 8 kali 4 32, 9 kali 3 hasilnya 27. Nah, kita jumlah tadi kan rata-rata itu jumlah nilai. Ya, kita jumlahkan nilainya 4 ditambah 30 ditambah 24 ditambah 49 ditambah 32 ditambah 27, hasilnya 166. Sekarang kita akan memperoleh berapa nilai rata-ratanya. Kita sudah tahu jumlah nilainya itu 165. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, di sini banyaknya data ada berapa? Ada 25. Kita tinggal bagi 166 dibagi 25. Hasilnya berapa? 6,64. Jadi nilai rata-rata hasilnya adalah 6,64. Bisa kan teman-teman?
Yang kedua, nah, baik teman-teman, setelah tadi kalian menonton video pembelajarannya, bagaimana videonya? Seru nggak? Asik nggak? Oke. Sekarang sudah tahu apa itu mean. Mean itu apa? Bagaimana cara mengoperasikannya? Jumlah dibagi banyak data. Diingat terus ya, jangan sampai lupa. Sekali lagi, mean itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Oke, terima kasih semua. Kasih plus sama-sama. Nah, supaya kita lebih semangat dan ingat tentang pengolahan data, Ibu punya ice breaking berupa lagu ya. Nyanyian. Silakan semuanya berdiri, keluarkan suaranya, kita bernyanyi bersama-sama. Siap? Semuanya berdiri. belajar tentang mengolah data. Kita kenal ada 3M. Ayo belajar bersama-sama. Modus itu yang sering muncul kalau median itu nilai tengah. Median itu nilai rata-rata. Janganlah lupa dengan 3M. Belajar tentang mengolah data yang kita kenal ada 3M. Ayo belajar bersama-sama. Modus itu yang sering muncul kalau median itu nilai tengah. Median itu nilai rata-rata. Janganlah lupa dengan 3M. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Jadi tadi ulasan dari lagunya 3M itu apa? Modus, median, dan mean. Oke, selanjutnya Ibu akan bagikan lembar kerja ya. Nah, sebelumnya Ibu akan bagikan dulu kalian menjadi 3 kelompok. Silakan untuk kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oh, so, hati-hati. Sok. Cukup nggak kursinya? Mana lagi kelompok ini? Sok. Sok, duduk. Ambil kursinya kurang 1. Sok, ambil kursinya. Ya, nanti boleh depan-depanan. Duduk dulu di situ. Sok. Atau ini maju aja cukup.
Kursinya kurang, ambil atau ya ambil. Itu tuh. Itu ambil. Digeser boleh gak? Sok, ininya ke sini atau sekali. Udah yang itu biar gampang. Nah, sok ada jadi. Desi ke sini boleh? Sebelah sini kursi nak dia kan? Iya sapali ka dia. No iya, ka dia. Iya ka dia. Pau. Sok maju deh. Sok basic di dia sapali. Cana korsina tuh kosong. Itu cana korsina. Cana. Ininya sama dia sapali ya Zahra. Desi ka dia sapali. Terus aku sapali. Oke, sudah siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, duduk rapi. Duduk rapi, siap. Baik, Ibu akan bagikan lembar kerja setiap kelompok. Silakan dikerjakan bersama-sama, berkolaborasi ya. Saling bertukar pikiran, saling membantu. Siap? Siap. Kelompok 1. Jangan lupa diberi nama kelompok. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, dibaca yang teliti ya. Selamat mengerjakan. Sakro. Kelompok aja. Kelompok 1. Kelompok 2 namanya. Nama kelompoknya ditulis. Ya, silakan. Boleh di sini. Ya. Di sini. Kasih nama kelompok dulu, kelas di situ diisi. Kelompok berapa ini? Tulis kelompok. Boleh. Nama kelompoknya aja. Itu kelompok 3. Silakan berdiskusinya, boleh senyamannya ya. Udah dikasih kelas? Ngariung. Sok. Boleh. Dibaca petunjuknya yang jelas ya, yang teliti.
Cok dibaca dulu itu soalnya. Boleh di belakangnya juga ngetretnya, nggak apa-apa. Sudah belum? Oke, silakan diselesaikan. Berapa lagi? Saya mengerjakannya. Lembar kerjanya dikumpulkan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, terima kasih semuanya sudah mengerjakan. Sekarang kita lanjut presentasi setiap kelompok ya. Sesuai yang sudah disepakati, dimulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 ke depan. Sok, endah di payun. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa? So. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Ya, boleh. Terus adalah nilai atau data yang sering muncul. Oke, terima kasih. Modus itu apa katanya? Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan boleh duduk. Selanjutnya silakan untuk duduk. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. So. Mohon yang lainnya diperhatikan ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Median adalah nilai tengah. Ya, median itu apa katanya? Nilai tengah. Nilai tengah dari suatu data. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok 2 boleh duduk kembali. Oke, sekarang lanjut kelompok 3. Yuk. Silahkan kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Median adalah nilai atau data rata-rata. Oke, nilai apa katanya? Nilai rata-rata dari suatu data. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3.
Silakan duduk kembali. Oke, baik teman-teman, terima kasih karena semuanya sudah mempresentasikan dengan baik ya. Selanjutnya, Ibu akan berikan satu soal atau post-test ya. Silakan nanti kalian isi masing-masing sesuai apa yang kalian pahami. Jangan lupa diberi nama. Sebelum kita mengerjakan post-test, Ibu mau cek dulu konsentrasinya. Siap konsentrasi? Konsentrasi. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, siap. Konsentrasi ya. Post-tes. Silakan diberi nama. Apa ikan punten? 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan dikerjakan. Yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan. Lebih. Jangan lupa diberi identitas ya. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan hasil kerjanya. Sangat mudah mempresentasikan. Oke, baik teman-teman. Bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar MEAN? Oke, senang. Kelompok 2 bagaimana perasaannya? Kelompok 3? Senang. Oke, jadi yang sudah kita pelajari hari ini bahwa MEAN itu adalah nilai rata-rata dari suatu data ya. Suatu data, ada jumlah data, ada banyak data. Jadi kalian harus tetap diingat dan diperhatikan juga pada perkaliannya. Supaya nanti dalam pengerjaannya tidak ada atau tidak terlalu banyak kesulitan. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi pembahasan tentang MEAN untuk bentuk selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang kita peroleh hari ini selalu bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, dicukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Silahkan dipimpin doa. Ya, Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ya, Sehat alhamdulillah. Bu? Damang Bapak. Alhamdulillah. Ya, kita bertemu lagi di PI 5 ya Pak Dudi. Alhamdulillah. Nah, di sini fokus pendampingan kali ini ya Pak ya. Di sini saya akan berdiskusi. Kita akan berdiskusi mengenai apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Ya, lalu di sini kita akan melakukan refleksi tentang proses pengambilan keputusan. Lalu juga kita akan mendiskusikan rancangan program yang berdampak pada murid. Lalu kita juga akan mendiskusikan perkembangan komunitas praktisi yang telah Bapak buat. Dan nanti juga saya akan menemani gitu ya Bapak melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat Bapak. Dan yang di akhir nanti seperti biasa kita akan melakukan refleksi. Nah, itu fokus pendampingan kali ini ya Pak ya. Nah, di sini yang pertama, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak? Kalau proses yang berjalan itu Bu, dalam program CGP tentunya terus belajar ya Bu. Mempelajari tentang modul 3 ya, modul 3 tentang kepemimpinan. Kemudian juga kemarin sudah mempelajari tentang aset ya. Dan kemudian juga dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah tentang bagaimana penerapan pembelajaran terhadap siswa. Iya, Pak. Nah, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini, Pak? Kalau capaian yang diperoleh selama sebulan ini mungkin Bu, lebih ke mendalam tentang bagaimana kita mempelajari tentang aset yang ada di sekolah, baik secara intelen, kemudian dukungan dari luar yang berupa aset demi memajukan kemajuan sekolah ini. Kemudian juga saya telah belajar tentang bagaimana guru menjadi seorang pemimpin pembelajar di dalam kelas. Lalu bagaimana nih rencana tindak lanjut Bapak di sini dari pendampingan sebelumnya di PI 4 itu kan di sana saya memberikan gambaran bahwa nanti Pak di PI kelima ini Bapak akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat yang Bapak observasi. Nah, itu bagaimana Pak rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, apa yang Bapak persiapkan? Mungkin kembali ke kolaborasi ya Bu, berkolaborasi dengan rekan sejawat berkaitan dengan bagaimana penerapan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan tahapan-tahapan terutama tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga kompetensi sosial emosional, kemudian juga bagaimana menerapkan tentang budaya positif di dalam kelas gitu Bu. Jadi nanti setelah dengan tahapan-tahapan tadi, kemudian saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bagaimana mempraktekkan di dalam kelas. Kemudian juga saya sebagai observer mungkin melihat nih rekan sejawat saya sampai sejauh mana tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana ya Pak ya. Alhamdulillah. Nanti saya bisa lihat videonya ya Pak. Siap. Nah, lalu kita di sini beralih ke penerapan aksi nyata nih Pak ya, modul 3.1. Nah, refleksi proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, yang dilakukan oleh Bapak gitu. Jadi dalam proses pengambilan keputusan Bu, jadi dengan berbagai pertimbangan, misalnya di sekolah ya Bu, misalnya ini ada suatu masalah, nah kita bisa berkolaborasi dengan rekan, berkolaborasi dengan kepala sekolah, mungkin bisa berkolaborasi dengan masyarakat di sekitar ya Bu, terutama dengan orang tua. Nah, sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan itu dengan tepat sesuai dengan aturan gitu. Apa hal yang menurut Bapak itu bisa dikembangkan gitu, masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi menurut Bapak?
Yang perlu dikembangkan mungkin lebih ke kita lebih banyak berkoordinasi ya Bu, berkolaborasi gitu ya. Itu Bu. Oh iya. Jadi harus sering berkoordinasi ya Pak ya? Berkoordinasi ya. Lalu di sini apa hal yang menurut Bapak mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Ya, hal yang lebih mendukung mungkin Bu tadi ya dari berkolaborasi dengan rekan, dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan pihak-pihak yang terkait ya, terutama yang mendukung dengan berjalannya kegiatan di sekolah ini gitu Bu. Lalu di sini adakah pengalaman yang menyenangkan di sini ya Pak yang pernah terjadi? Belum. Sebelumnya di sini adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid atau rekan sejawat? Kalau berkaitan dengan dilema etika dengan rekan sejawat, alhamdulillah tidak ada Bu, lancar-lancar. Kemudian juga dengan siswa ya mungkin ada sekelumit masalah, misalnya kalau di sini kan mungkin anak ya ada yang kecelakaan lah gitu ya Bu. Kalau masalah yang lain yang istilahnya berat tidak ada, tapi yang ringan seperti kecelakaan, nah itu kan juga termasuk dilema etika Bu. Bagaimana saya misalnya mau mengantarkan ke rumah orang tuanya bukan kalau yang sudah ini kan mungkin takut gimana kan gitu, tapi dengan tadi sharing dengan rekan, dengan ibu kepala sekolah dan mungkin dengan komite ya Bu, jadi alhamdulillah lah dapat diatasi dengan lancar. Belum lagi menghadapi orang tua yang berbeda-beda ya Pak ya dalam penerimaannya. Iya. Nah, di sini menurut Bapak, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1 ini, Pak? Ya, kalau kita lebih mendalami tentang prinsip-prinsip yang ada di modul 3 itu, Bu, lebih mendasar sebetulnya, lebih kuat. Jadi, bisa kita mengimplementasikan terhadap masalah-masalah yang ada gitu. Lalu menurut Bapak, apa hal yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Kalau proses pengambilan keputusan mungkin lebih mendalami gitu Bu ya, tentang suatu masalah, bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik sehingga kita bisa mengambil keputusan juga dengan tepat sesuai dengan aturan gitu. Nah, kita beralih ke rancangan program yang berdampak pada murid ya Pak ya. Apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya. Nah, apa bentuk program yang sudah Bapak rancang ini, Pak? Kalau sementara ini mungkin program, Bu, lebih ke pembelajaran baik di dalam kelas, di luar kelas, dengan apa? Jadi programnya menyesuaikan dengan pembelajaran yang sudah dipelajari di program guru penggerak ya, Bu. Jadi mungkin bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya, kemudian juga belajar di dalam kelas, di luar kelas. Nah, bagaimana meningkatkan pembelajaran supaya pembelajaran si peserta didik itu, siswa itu lebih bersemangat gitu. Iya. Nah, lalu dukungan apa saja yang Bapak perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat ini, Pak? Kalau dukungan mungkin dari rekan sejawat, Bu, dari kepala sekolah, kemudian juga dari komite, kemudian juga dengan adanya aset yang ada di sekolah mungkin Bu, yang lebih mendukung dalam kegiatan belajar gitu ya. Seluruh stakeholder ya Pak yang ada di sekolah. Lalu apa yang menjadi tantangan untuk Bapak nih dalam melaksanakan program, dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat tadi Pak, tantangannya? Kalau tantangan mungkin lebih ke kembali ke diri sendiri Bu ya, bagaimana kita menerapkannya, kemudian juga dengan berbagai dukungan. Nah, bisa tidak saya sebagai pendidik untuk lebih memajukan sekolah ini gitu Bu. Ya. Lalu di sini apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut Pak? Kalau menghadapi tantangan mungkin harus lebih siap Bu ya, lebih siap. Kita juga bagaimana harus mempersiapkan penerapan dengan rancangan itu supaya ya kegiatan lebih baik gitu Bu. Lalu di sini kita beralih ke perkembangan komunitas praktisi ya Pak ya. Nah, Bapak sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak.
Nah, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak? Kalau komunitas praktisi kan tadi dengan rekan sejawat terutama Bu ya alhamdulillah mendukung dengan program terhadap saya program guru penggerak dari rekan, alhamdulillah. Kemudian juga saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan, bahkan sudah ada banyak banyak guru yang bagaimana berkolaborasi di dalam kelas untuk sesuai dengan tahapan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu, sosial emosional gitu, dan budaya positif juga gitu. Lalu apa saja perubahan menyenangkan yang Bapak alami dari rekan di komunitas praktisi Bapak tersebut, Pak? Ya, yang lebih menyenangkan justru Bu tadi kan ketika kita mempraktekkan tentang pembelajaran di dalam kelas, kemudian juga rekan meminta saya untuk membantu bagaimana cara penerapannya di dalam kelas supaya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di program CGP gitu. Jadi lebih asik gitu. Iya, dan saling berbagi praktik baik ya Pak ya? Iya. Lalu apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Bapak setelah program ini selesai? Iya. Jadi ya berkelanjutan gitu Bu, terus menerapkan tentang bagaimana penerapan cara pembelajaran yang lebih efektif, lebih berpihak pada murid, dan lebih disenangi oleh murid gitu. Jadi istiqomah ya Pak ya, komitmen. Lalu apa dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas praktisi Bapak agar bisa terus belajar bersama gitu Pak? Lebih ke kompak ya Bu. Kekompakan, kalau kita dengan rekan kompak, kita juga lebih bersemangat untuk berkolaborasi. Dan segalanya terasa lebih mudah ya Pak ya? Lebih mudah Bu kalau berkolaborasi ya, betul. Nah, di sini kita akan melakukan dialog pasca observasi khususnya antara Bapak dengan rekan sejawat ya Pak ya, yang saya dihadiri oleh saya gitu. Nah, bisa tolong dipanggilkan Bapak rekan sejawatnya? Siap Bu, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Bu, nah kemarin kan Ibu telah mempraktekkan di dalam kelas ya Bu tentang bagaimana penyampaian pembelajaran kepada peserta didik gitu ya Bu ya. Nah kemudian saya kemarin kan setelah mengobservasi ya Bu, mengobservasi Ibu, kemudian dan tujuan daripada saya mengobservasi mungkin lebih ke bagaimana perkembangan Ibu di dalam kelas sesuai tahapan-tahapan pembelajaran kepada peserta didik, dan sesuai dengan analisis yang saya kemarin mengobservasi Ibu. Jadi sebetulnya tahapan-tahapan dari pembelajaran kemarin yang telah Ibu praktekkan itu sudah lebih baik, dan kemudian juga mungkin ada sedikit Bu ya yang kemarin lebih ke bagaimana Ibu menentukan gaya belajarnya itu dari awal pembukaan sampai dengan ada konten, kemudian juga Ibu telah menerapkan budaya positif di dalam kelas. Nah menurut saya itu sudah lebih baik. Kemudian juga di akhir Ibu telah merefleksikan tentang pembelajaran yang Ibu sampaikan. Kemudian juga saya melihat anak-anak lebih bersemangat di dalam kelas. Nah, kemudian dari yang saya kemarin sudah analisis Bu nih, area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan oleh Ibu itu seperti apa gitu? Baik, mungkin untuk perbaikan ke depannya ya Pak ya. Mungkin lebih semangat, kemudian konsisten dalam menerapkan gaya-gaya pembelajaran yang sudah Bapak transferkan ilmunya ke saya. Selanjutnya mungkin pengembangan speaking juga ya Pak ya, karena anak-anak kemarin sangat antusias dalam pembelajarannya, sehingga tujuan pembelajaran yang kita harapkan tidak terlalu jauh dari tujuan yang diharapkan. Iya, jadi Ibu juga lebih bersemangat, anak-anak juga lebih bersemangat. Jadi apa yang kita sampaikan dengan pembelajaran itu, jadi si anak lebih
memahami gitu Bu ya, lebih memahami. Ya, lebih memahami, kemudian lebih reaktif ya Pak ya, lebih aktif dan alhamdulillah terlihat nyaman gitu. Nyaman ya bagi anak-anak. Nah, Ibu nih yang terakhir ya, dengan penerapan berbagai tahapan kemarin, kemudian apa rencana aksi kedepannya nih yang akan dikembangkan lagi oleh Baik, setelah kemarin saya melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian diobservasi oleh Bapak, dari sana saya sangat terpacu untuk lebih meningkatkan kembali pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian terpacu juga semangat saya untuk lebih baik, seperti menambah pengetahuan melalui PMM, kemudian terinspirasi seperti Bapak juga, insya Allah menjadi CGP ya Pak ya. Mudah-mudahan saya doakan ya Bu. Mudah-mudahan nanti Ibu menjadi CGP ya berikutnya dari SD kita. Nah, kemudian tahapan yang sudah Ibu kemarin sampaikan di dalam kelas juga sudah sesuai dengan tahapan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga Ibu telah menerapkan budaya positif di dalam kelas. Kemudian juga Ibu telah menerapkan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, yang berpihak kepada murid gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak, sukses lancar selalu. Amin, amin, amin. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, kita sudah sampai di bagian akhir pendampingan. Di sini setelah Bapak menjalani program pendidikan guru penggerak ini, apa hal yang menurut Bapak itu paling Bapak kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan Pak? Kalau lebih ke menguasai mungkin lebih kurang ya Bu ya. Karena kan belajar itu harus terus menerus Bu. Jadi mungkin ada yang didapat oleh saya setelah mengikuti banyak gitu Bu ya, yang didapat dari mengikuti program guru penggerak ini. Salah satu mungkin yang lebih menonjol bagi pendidik, bagi guru, terutama bagaimana kita memberikan pembelajaran di dalam kelas itu supaya anak lebih antusias, lebih menarik gitu ya. Nah, ada salah satu yang dikutip oleh saya, bagaimana penerapan berdiferensiasi itu Bu, sesuai dengan sosial emosional, kemudian budaya positif. Nah, itu mungkin yang lebih agak dikuasai gitu Bu ya. Jadi kalau kitanya betul-betul menguasai tentang tahapan pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, insya Allah anak didik kita lebih semangat gitu Bu. Dan itu dampaknya sangat terasa ya Pak ya? Sangat terasa, iya betul. Alhamdulillah. Nah, lalu materi apa yang Bapak rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam oleh Bapak? Kalau dari semua program guru penggerak ini sebetulnya tidak ada yang membingungkan Bu ya, tapi mungkin lebih ke bagaimana kita sendiri lebih mendalaminya gitu. Nah, mungkin tentang program guru penggerak ini ada yang harus lebih saya dalami tentang aset Bu. Ya, terutama kan aset itu kan setelah mempelajari tentang aset, jadi tidak hanya ada yang ada di lingkungan sekolah, melainkan lingkungan luar sekolah pun menjadi aset demi kemajuan sekolah kita. Gitu. Saling mendukung gitu. Ya, betul Bu, gitu. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama Ibu. Berbagi praktik baik selama pembelajaran daring juga, berkolaborasi bersama teman-teman di dalam kelompok, saling mengungkapkan pendapat gitu dengan positif. Nah, di sini saya mengingatkan Bapak untuk nanti persiapan di PI 6 ya Pak ya. Siap. Nanti Bapak itu akan menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak ya di sini. Nanti Bapak akan menyebarkan ini kepada kepala sekolah, rekan guru 5 orang, lalu perwakilan murid Bapak itu 5 orang. Nah, lalu nanti Bapak juga akan mengisi self evaluation. Lalu Bapak juga di sini nanti akan melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Nanti pelaksanaannya itu sebelum PI 6 Pak dilakukannya.
Nanti yang harus dilakukan Bapak adalah yang pertama, Bapak akan menentukan jadwal diskusi dengan diskusi pemetaan aset itu dengan Ibu Kepala Sekolah. Dengan rekan sejawat gitu. Ya, lalu mengundang aktor. Di sini aktornya adalah kepala sekolah, rekan guru, lalu murid, lalu ada perwakilan juga dari orang tua, lalu tokoh setempat juga, Pak. Oh iya. Dan juga nanti perwakilan gender juga ada di sini, nah, yang terlibat dalam diskusi. Lalu Bapak juga di sini membuat notulen hasil diskusi, nanti ada notulennya, lalu mengambil foto kegiatan, jangan lupa didokumentasikan, daftar hadir gitu ya. Seperti itu, lalu fotonya, bukti fisik, lalu mengumpulkan hasil pemetaannya, hasil nantinya. Nah, jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh Ibu Fasil nanti, maka Bapak bisa perlu dicatat dalam jurnal komunikasi di LMS. Ya. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Terima kasih juga Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum berakhir nih Pak, apa yang menurut Bapak sudah baik dan perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya? Nanti insya Allah pendampingan ke-6, pendampingan terakhir mungkin ya Pak ya. Kalau yang lebih baik mungkin Ibu kan ya sebagai pendamping, alhamdulillah lah bisa membimbing saya, kemudian juga jangan bosan-bosan mungkin Ibu kedepannya kalau saya bertanya bagaimana Bu ini kegiatan ini, nah itu Ibu juga jangan bosan-bosan untuk membantu saya. Alhamdulillah kita saling berbagi praktik baik ya Pak. Nah gitu Bu. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama, terima kasih juga Bu. Sampai bertemu di Loka 5 ya Pak. Amin, mudah-mudahan sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Amin. Ibu juga sehat. Selamat siang. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.